Selama makan malam, Jati benar-benar membuat Tommy kebakaran jenggot. Tingkahnya yang sok mesra pada Kara jelas membuat Tommy beranggapan kalau Kara memang sudah mulai memanfaatkan kebaikan Jati dan mulai melanggar perjanjiannya, padahal Kara datang ke rumah ini belum ada 24 jam. Namun, sudah berani melanggar janji yang mereka sepakati. Sayang, kamu makan yang bayang, biar nanti malam makin kuat, ucap Jati di tengah-tengah makan malam mereka. Kara langsung terbatuk ketika mendengar ucapan Jati, wanita berhijab itu pun hanya memejamkan matanya. Tentu siap-siap ia akan dapat masalah dengan papa mertuanya. Apalagi Kara tahu dari tadi Tommy terus memperhatikannya. Kenapa nggak dijawab, kamu jangan malu-malu kayak gitu, bukannya suami istri udah biasa kalau malam lembur. Jati terus mengoceh. Jati, jaga bicara kamu, ini meja makan jangan berisik, apalagi yang kamu bicarakan tidak pantas didengar oleh adik-adik kamu. Tommy yang kesabarannya sudah habis pun mulai menegur Jati. Jati pun mengulas senyum, dan langsung diam, bukan karena dia takut dengan papahnya, tetapi dia sudah tahu jawaban dari pertanyaannya tadi. Kara ditekan oleh papahnya sehingga Kara tidak mau melayaninya, alasannya apa Jati tidak tahu, tetapi ia sangat yakin kalau Kara tidak mungkin melakukan itu andai papahnya tidak menekan. Jati hanya mengerakkan kepalanya naik turun. Makan malam pun berjalan dengan lancar seperti biasa. Nara dan Noah sudah masuk ke dalam kamarnya untuk belajar. Di meja makan kini hanya tinggal Tommy, Iren dan juga pasangan pengantin baru Kara dan Jati. Jati, Kara, Papa mau bicara. Tommy lebih dulu membuka obrolan. Kara mengangguk tanda siap untuk berbicara dengan mertuanya. Namun berbeda dengan Jati yang mengulas senyum penuh arti. Maaf Pah, Jati tiba-tiba mual. Jati menatap Tommy. Sayang, tolong antar aku ke kamar. Aku pengin muntah, ucap Jati mencari cara agar tidak ada obrolan dengan papahnya. Jati pun harus terus memperhatikan Kara agar tidak mengajaknya berbicara hanya berdua. Karena pasti tidak aman untuk Kara. Kara justru bergeming bingung mau antar suaminya ke kamar atau tetap di sini untuk mendengarkan ceramah dari Tommy. Kara, kamu antar Jati ke kamar. Ngobrol bisa lain kali, sekarang yang terpenting kesehatan Jati dulu. Iren menatap tajam pada Kara agar membawa Jati ke kamarnya. Baik Mah, sesuai yang diinginkan oleh Jati, Kara memilih mengantar Jati ke kamar. Ya jelaslah Kara tahu kalau suaminya tidak benar-benar perutnya tidak enak dan ingin muntah. Ini adalah akal-akalan Jati aja. Jati mau muntah beneran? Tanya Kara begitu sudah sampai kamar. Tidak, aku hanya malas ngobrol dengan papa tidak ada manfaatnya juga. Mending di kamar mesra-mesraan dengan kamu. Jati mengedipkan sebelah matanya sebelah ia ingin tahu apakah Kara akan menghindar terus atau ia justru akan luluh, dan pada akhirnya mau melayani dia sebagai istri yang berbakti pada suaminya. Tentu ia akan melupakan perjanjian tanpa materai itu. Lagi pula kalau melanggar peraturan itu juga tidak akan berdosa. Itu yang ada dalam pikiran Jati. Kara yang bingung, serba salah dan juga tidak enak dengan Jati pun menatap jam di dinding. Kara belum sholat, mau sholat dulu, ucap Kara bersiap-siap akan ke kamar mandi. Aku juga belum sholat, gimana kalau kita ibadah bareng? Tawar Jati ia tidak akan menyerah dengan Kara yang terus menghindar. Kara mengulas senyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau gitu Kara bantu untuk bersuci. Tanpa menunggu lama Kara pun membantu Jati untuk mengambil wudhu. Pasangan suami istri itu pun untuk pertama kalinya sholat berjamaah, meskipun Jati masih belajar memperdalam ajaran agama, tetapi cukup bisa diandalkan untuk mengimami Kara. Terakhir setelah melangitkan doa pada Sang Pencipta, Kara pun bersalaman dengan takzim pada Jati dan Jati pun mencium kening Kara untuk beberapa saat. Jati memegang kedua tangan Kara dan pandangan mata mereka saling bertemu. Kita ibadah yang lain yuk, bisik Jati dengan suara yang lirih. Dek, ini yang Kara takutkan. Dosa hukumnya kalau tidak mau. Kamu tentu jauh lebih tahu apa hukumnya menolak keinginan suami. Bukannya sudah jadi kewajiban istri untuk melayani suaminya, baik lahir apalagi batinnya. Tangan Jati pun memegang pipi Kara yang memerah. Kara sendiri hanya bisa bergeming, dan tidak bisa menolak lagi, karena pasti Jati akan marah lagi dan mulai ngelantur. Memang benar juga apa yang dikatakan oleh Jati kalau ia akan berdosa kalau tidak memberikan haknya yang harus didapatkan oleh suaminya. Namun, Kara juga takut dengan ancaman Tommy yang akan membahayakan Abah dan kedua adiknya.
Kita melakukannya pelan-pelan. Aku janji papa tidak akan tahu kalau kita sudah melakukan hubungan suami istri, bisik Jati dengan mengulurkan jari jemarinya menyusuri leher belakang Kara. Rasa yang aneh langsung menjalar di tubuh Kara, di meja makan. Tommy menatap tajam pada Kara yang berjalan mendorong Jati meninggalkan dirinya dan juga Irene yang masih ada di meja makan. Meskipun Kara berpamitan dengan sopan, tapi bagi Tommy menantunya itu masih tidak memiliki sopan santun. Ya iyalah sekalinya benci maka akan selamanya benci. Udahlah Pah, Mama lihat Kara juga baik kok, dia sangat telaten ngurus Jati, jadi jangan bebani lagi pikiran pada Kara, Mama takut nanti dia malah jadi tidak maksimal merawat Jati. Irene menggenggam tangan suaminya mungkin saja Tommy bisa mendengarkan nasihatnya. Papa nyesal menyetujui dia jadi menantu di rumah ini, jadi besar kepala. Tommy yang memiliki sifat keras kepala tentu tidak akan dengan mudah mendengarkan nasihat dari istrinya. Nara dan Noah juga nyaman dengan Kara, jadi rasanya tidak ada yang perlu disesali Pah. Irene sejak melihat Kara sangat tulus dengan Jati, hatinya lama-lama berbalik ada simpati dan melihat kerja yang bagus tidak ada salahnya menjadikan menantu yang penting anaknya bahagia dan juga Kara bisa melayani Jati dengan tulus. Papa akan bicara pada Kara. Bicara apa lagi? Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Apa papa tidak ingin lihat Jati sembuh? Tanya Irene dengan suara lirih. Ini bukan soal sembuh atau tidak mah, tapi papa tidak akan pernah mau kalau Kara jadi menantu kita, balas Tommy dengan menekankan setiap kata-katanya. Kenapa sih Pah? Apa karena Kara miskin? Tanya Irene masih dengan suara yang lirih karena takut kalau Kara tiba-tiba datang kembali. Entahlah. Rasanya tidak suka lihat wajahnya yang sok polos dan sok suci, alasan ingin merawat Jati agar halal. Persetan halal dan haram, bukannya kerjaan orang-orang banyak yang kerjaan haram tidak ada yang jadi masalah. Bahkan banyak yang jual diri dengan dalil buat kebutuhan hidup. Korupsi, mencuri uang rakyat apa itu tidak dosa. Tapi mereka tenang-tenang saja, kenapa wanita itu sok suci sekali. Padahal dia sebenarnya sedang merencanakan akan benar-benar jadi menantu di rumah ini, tuduh Tommy, dengan suara yang semakin menunjukkan kebenciannya. Iya maksud Mama, kenapa Papa tidak merestui Kara jadi menantu di rumah ini alasannya apa? Kalau Mama selama dia wanita yang baik dan benar-benar mencinta Jati tentu tidak ada salahnya. Sebagai wanita ia juga tahu rasanya dituduh hanya menumpang hidup. Apalagi Kara yang dituduh secara terus-menerus oleh Tommy. Tahu ngomong sama Mama sama aja, balas Tommy dengan ketus. Ia pun beranjak dari ruang makan dan lebih memilih pergi ke ruang kerjanya. Mungkin dengan bekerja dia bisa sedikit mengurangi rasa sakit kepalanya karena memikirkan Kara. Padahal ngapain juga memikirkan Kara yang tidak seharusnya ia pikiran. Biarkan Kara ada yang memikirkan yaitu suaminya. Kalau tidak suka cukup tutup mata dan telinga bereskan. Asteris 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 asteris. Di saat Tommy tengah uring-uringan karena melihat anaknya yang justru hubungannya semakin dekat dengan Kara. Jati sendiri dengan Kara sedang berusaha mengorek sesuatu mungkin saja Kara mau jujur. Yah, Jati sedang mencari informasi tentang yang Kara dan Tommy. Kita melakukannya pelan-pelan. Aku janji papa tidak akan tahu kalau kita sudah melakukan hubungan suami istri. Aku laki-laki Kara mana mungkin aku kuat kalau harus terus-terusan menahan rasa ini, bisik Jati dengan mengulurkan jari jemarinya menyusuri leher belakang Kara. Ia sengaja memancing agar Kara mau melayaninya. Kara menatap Jati dengan tatapan yang serius. Jati bukannya masih sakit? Tanya Kara, besar harapannya agar Jati tidak melakukan hubungan suami istri, dan mengingat janji mereka sebelum menikah. Yang sakit kakiku bukan adik kecilku. Kita bisa memulainya dari yang ringan-ringan saja. Bukannya itu justru bisa semakin menyembuhkan kakiku karena itu tandanya saraf-saraf akan semakin sering dilatih. Kita bisa melakukannya semakin sering agar aku bisa cepat sembuh. Lagi pula bukannya kamu kemarin juga dengar apa kata dokter kaki ini jangan dimanjakan harus banyak dilatih, jadi ayo kita latihan, balas Jati dengan mengedipkan sebelah matanya, merayu Kara. Mendengar jawaban Jati, Kara tentu tidak bisa berbuat apa-apa, ia bergeming pikirannya kembali teringat ucapan Tommy yang akan mencelakai abah dan adiknya, kalau dia sampai melanggar perjanjian kontrak mereka. Kara, apa yang membuat kamu ragu? Tanya Jati dengan duduk bergeser semakin dekat dengan Kara, meskipun Jati harus menahan rasa sakit di tulang lututnya ketika bergeser.
Kara masih bergeming, kini pandangan matanya justru menunduk, jari-jarinya saling bertaut. Seolah ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk menjawab pertanyaan sang suami. Kara, aku tahu, ada yang sedang kamu rahasiakan sayang. Ceritakanlah, aku akan bantu kamu untuk mencari solusinya. Aku tidak akan marah meskipun apa yang kamu lakukan akan menyakiti aku. Aku janji. Jati membuat simbol V dari jari telunjuk dan jari tengah yang diacungkan. Tapi beda cerita, kalau nanti aku tahu sesuatu dari orang lain, bisa saja aku menjadi orang yang sangat menakutkan untuk kamu. Jadi sebelum itu semua terjadi, ayo ceritalah, aku akan membantu cari solusi untuk kamu. Jati menggenggam tangan Kara dengan mesra, berharap Kara akan luluh. Tapi apa Jati janji akan menutup rahasia ini dengan rapat, dan tidak marah dengan Kara? Tanya Kara dengan suara yang bergetar, karena ada rasa takut ia jujur. Jati marah dan juga Tommy akan marah pada dirinya. Ah, kalau marah saja mungkin Kara tidak akan mengapa asal Tommy tidak mencelakai Abah dan kedua adiknya. Aku janji Kara, kita duduk bersama untuk mencari solusi, bukan untuk saling menghakimi dan menyalahkan. Kita sudah sah sebagai suami istri, sudah selayaknya kita saling terbuka. Tutur Jati membuat Kara semakin merasa yakin untuk bercerita dengan Jati dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena ternyata menanggung beban seorang diri itu sangat berat. Sebenarnya yang Jati curigakan itu benar, lirih Kara. Yang mana? Aku tidak tahu, tanya Jati, ingin meminta penjelasan lebih detail dari Kara. Soal kerjasama antara Kara dan Papa Jati, balas Kara, pandangan matanya terus menunduk tidak mau menatap kedua mata Jati. Kerjasama? Yang seperti apa? Tidak berhubungan badan dengan aku. Tanya Jati lagi. Pernikahan Kara dan Jati hanya kontrak pekerjaan. Dek, Jati langsung terkejut mendengar ucapan Kara. Nah loh, kira-kira Jati bakal marah atau enggak ya?